Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda kelas 8 pada hari ini? Ibu berharap semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat sehingga Ananda dapat belajar matematika hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Ananda pelajari hari ini dapat Ananda pahami dan dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin menanyakan pada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu gradien atau kemiringan? Ya, gradien adalah perbandingan perubahan panjang si tegak atau vertikal dengan perubahan panjang si mendatar atau horizontal. Dalam koordinat kartesius, panjang si tegak atau vertikal sering disebut komponen Y. Sedangkan panjang si mendatar sering disebut komponen X. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang menentukan gradien melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y, yaitu dengan rumus M sama dengan Y per X. Kemudian, kita juga sudah mempelajari tentang menentukan gradien melalui dua titik, yaitu titik x1, y1 dan titik x2, y2, yaitu dengan rumus M sama dengan delta y per delta x sama dengan delta y itu perubahan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Materi hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah gradien persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan mx plus c. Kemudian yang kedua yaitu gradien persamaan garis yang berbentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Yang ketiga yaitu gradien garis sejajar sumbu x. Yang keempat yaitu gradien garis sejajar sumbu Y. Yuk, perhatikan materi dari Ibu ini dengan seksama. Yang pertama adalah gradien persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan mx plus c. Nah, gradien persamaan garis Y sama dengan mx plus c memiliki gradien M. Perhatikan sudah jelas ya M di sini. Maka kita bisa sebut M-nya sama dengan koefisien X. Contoh yang pertama. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan X kurang 1 adalah titik-titik. Pembahasannya, ya, bentuk persamaan Y sama dengan X kurang 1 yaitu berbentuk Y sama dengan mx plus c. Maka bisa kita tentukan gradien garisnya adalah koefisien dari X. Sama dengan, berapa? Lihat, perhatikan koefisien dari X-nya yaitu 1 sehingga M sama dengan 1. Ya, ingat kalau koefisien variabel yang tidak tertulis itu kita bisa sebut sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 3 adalah titik-titik. Pembahasannya, perhatikan bahwa bentuk persamaan Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 3 yaitu Y sama dengan mx plus c. Ya, maka bisa kita tentukan bahwa gradien garisnya adalah M sama dengan koefisien dari X. Sehingga M sama dengan, perhatikan koefisien X-nya apa? Ya, betul. M sama dengan negatif 3 per 2. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu gradien persamaan garis yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Bahwa gradien persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, yaitu adalah negatif A per B. Apa itu A dan B? Ya, dengan A sama dengan koefisien dari X ya. Kemudian B adalah koefisien dari Y.
Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 3x kurang 4y tambah 8 sama dengan 0. Perhatikan bentuk persamaan garisnya ya. Pembahasan persamaan 3x kurang 4y plus 8 sama dengan 0 ini berarti bahwa A-nya 3 ya, koefisien dari X, B-nya negatif 4, koefisien dari Y, dan C-nya 8 yaitu konstanta. Gradien persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah negatif A per B. Nah, gradien dari persamaan 3x kurang 4y tambah 8 sama dengan 0 adalah negatif A-nya berapa? 3 per B-nya negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sehingga kita bisa tentukan hasilnya adalah negatif 3 bagi negatif 4 sama dengan 3 per 4. Jadi, gradien dari persamaan 3x kurang 4y tambah 8 sama dengan 0 adalah 3 per 4. Contoh yang kedua. Tentukan gradien garis dengan persamaan 3y kurangi 6x sama dengan negatif 5. Coba Ananda perhatikan bentuk persamaannya. Ya, 3y kurangi 6x sama dengan negatif 5, kita ubah saja menjadi 3y kurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Kenapa tambah 5 ini negatif 5-nya? Kita pindah ruaskan ya ke sebelah sini sehingga hasilnya positif 5. Berarti kita bisa tentukan A-nya negatif 6. Kenapa A-nya negatif 6? Koefisien dari X. B-nya 3, koefisien dari Y, dan C-nya 5, konstanta. Jadi Ananda jangan bingung antara urutannya. Ingat, A koefisien dari X, B koefisien dari Y. Maka gradiennya adalah ya negatif A per B, berarti negatif dari negatif 6 per 3. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 6 per 3 sama dengan 2. Jadi gradien dari persamaan 3y kurang 6x sama dengan negatif 5 adalah 2. Materi yang ketiga yaitu adalah gradien garis yang sejajar sumbu X. Perhatikan gambar garis lurus yang sejajar sumbu X pada gambar berikut. Pada gambar di samping terdapat dua garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis K dan garis L. Garis K melalui titik koordinat negatif 2,2 dan 3,2. Garis L melalui titik yang berkoordinat di negatif 1,3 dan 2, negatif 3. Sehingga gradiennya dengan menggunakan cara atau rumus gradien melalui dua titik kita peroleh bahwa, nah Ibu akan bahas satu ya, gradien dari garis K, delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1. Y2 kurangi Y1 2, berarti 2 kurang 2 hasilnya 0. X2 kurang X1 X2 nya berapa? 3 kurangi X1, 3 kurangi negatif 2 artinya 5, berarti 0 per 5 sama dengan 0. Begitupun gradien garis L diperoleh hasilnya 0. Sehingga gradien garis yang sejajar sumbu X hasilnya 0. Selanjutnya materi yang terakhir adalah gradien garis yang sejajar sumbu Y. Perhatikan gambar di samping, ya garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ada garis yang pertama, ada garis yang kedua ya. Nih, perhatikan ini adalah titik-titik yang dilaluinya. Dengan cara yang sama, dengan rumus gradien melalui dua titik, kita peroleh bahwa gradien garis yang pertama negatif delta Y per delta X, Y2 kurang Y1.
Y2 berarti negatif 2 kurangi 4. Hasilnya negatif 6. X2 kurang X1 negatif 1 kurangi negatif 1. Hasilnya 0. Sama dengan subjek tak terdefinisi. Jadi jika sebuah bilangan dibagikan dengan bilangan 0, hasilnya adalah tak terdefinisi. Begitupun garis yang kedua yang sejajar sumbu Y. Maka kesimpulannya adalah gradien garis yang sejajar sumbu Y adalah nilainya tak terdefinisi. Ya, mudah-mudahan Ananda dapat memahami penjelasan materi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Ada 4 ya. Oke. Nah, yuk kerjakan latihan soal agar Ananda dapat lebih memahami dan dapat menerapkan materi yang sudah diperoleh pada hari ini. Latihan soalnya Ibu upload di GC ya. Alhamdulillah, hari ini materinya sudah selesai. Kita membahas 4 submateri. Yang pertama adalah materi tentang gradien dari persamaan garis berbentuk Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, gradien garis yang berbentuk dari persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang ketiga, gradien garis yang sejajar sumbu X. Yang keempat, gradien garis yang sejajar sumbu Y. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga Ananda dapat memahami materi dengan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.